Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Ya, kali ini adalah renungan pagi terakhir ya di tahun 2020. Ya, artinya ini memang hari terakhir tahun 2020 karena besok kita sudah masuk di tahun baru tahun 2021. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2020. Dan sebentar lagi kami akan memasuki tahun baru. Ya Tuhan, kami senantiasa membutuhkan Engkau. Kami butuh tuntunan-Mu. Kami butuh terang bagi langkah hidup kami. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Mari pagi ini Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami semua sehingga bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nanti kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam terjemahan lain dikatakan juga bahwa Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Tuhan membimbing, Tuhan menetapkan. Ya, jadi intinya bahwa Tuhan sudah Tuhan menyertai kita dan membimbing kita melewati jalan-jalan yang harus kita tempuh. Ya, jadi artinya di sini ada penyertaan Tuhan. Ya, karena Tuhan menetapkan bukan hanya ditetapkan, tapi dalam terjemahan yang lain dikatakan membimbing kita. Ya, kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Besok kita masuk tahun baru. Artinya selama tahun 2020 ini saya yakin banyak kenangan yang kita sudah dapatkan. Baik kenangan negatif ataupun positif, kenangan manis ataupun pahit, kenangan keberhasilan atau kenangan kegagalan. Apapun itu, biarlah itu menjadi masa lalu buat kita. Tetapi ambil pelajaran yang positif. Dan sekarang memandang tahun baru harus dengan rasa percaya diri. Harus dengan yakin. Nah, bahwa tahun depan, tahun 2021 menjadi tahun yang penuh harapan. Lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati. Tahun depan harus lebih lagi. Ya, jadi kita mengalami progres. Hidup kita harus terus semakin hari semakin baik. Ya, kenapa demikian? Karena kita percaya sesungguhnya Tuhan sudah menetapkan langkah kita. Bahkan Tuhan membimbing langkah kita. Supaya kita berjalan di jalan yang harus kita tempuh. Tuhan sudah menetapkan. Nah, seringkali, ini masalahnya. Tuhan membimbing itu seperti anak kecil, tangannya dipegang ayahnya berjalan. Tapi kadang-kadang si anak melepaskan genggaman tangan ayahnya. Nah, ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita dibimbing Tuhan, kita dituntun Tuhan, tetapi kita seringkali menggunakan kekuatan kita sendiri, seringkali kita menggunakan cara berpikir kita sendiri, kita merasa lebih bisa, kita merasa bahwa apa yang akan kita lakukan itu pasti baik, padahal tuntunan Tuhan belum tentu mengarah ke sana. Karena itu, kalau kita mau supaya kita senantiasa berjalan di jalan yang benar, kita harus mengikuti tuntunan Tuhan. Selalu mengizinkan Tuhan memegang tangan kita, membimbing kita di jalan yang harus kita tempuh. Ya, karena Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Nah, tetapi apabila ia jatuh, artinya mungkin kita terlepas dari tangan Tuhan karena kita mulai tidak tanda kutip ya, kurang taat atau mungkin kita merasa bahwa harusnya begini begitu sehingga kita tidak mengikuti arahan pimpinan Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, lebih mendengarkan suara hati kita sendiri, pikiran kita sendiri sehingga sampai harus jatuh. Perhatikan, tidak sampai tergeletak. Kalau saudara saat ini merasa aku sedang jatuh, aku sedang drop, aku sedang mengalami kemunduran, aku sedang kesandung, mulai sekarang ingatlah ada tangan Tuhan yang siap menopangmu sehingga engkau tidak akan sampai tergeletak. Izinkan tangan Tuhan itu memegang engkau kembali. Ya, seringkali kita akan berpikir dengan harusnya begini begitu, harapanku begini, harapanku begitu. Tetapi ketahuilah Tuhan sesungguhnya sudah menetapkan langkah-langkah hidup orang-orang yang berkenan kepadanya.
Ingat, ada kata berkenan. Orang yang berkenan adalah orang yang hidupnya seturut dengan jalan Tuhan. Orang yang berkenan adalah hidupnya berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang mengikuti pimpinan Tuhan. Orang yang selalu taat kepada Tuhan. Orang yang tidak berseberangan dengan Tuhan. Orang yang tidak melawan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan pengetahuannya sendiri. Bukan mengandalkan kekuatannya. Bukan mengandalkan segala apa yang ada padanya. Tetapi mengandalkan Tuhan. Kata Tuhan apa? Orang yang berkenan itu bahwa Tuhan sudah menetapkan langkah-langkahnya. Tuhan sudah menetapkan jalan yang harus ditempuhnya. Bahkan di terjemahan lain saya katakan tadi, Tuhan membimbing orang itu untuk berjalan di jalan yang harus ditempuh. Sehingga bukan di jalan sakarepe dhewe, suka-sukanya sendiri. Tetapi kita belajar mengikuti Tuhan. Tuhan sudah menetapkan, ikutilah ketetapan Tuhan. Maka Anda berhasil, Anda beruntung, ada kemenangan. Karena Tuhan tidak pernah gagal dengan segala rancangannya. Seringkali justru kita ini yang karena mengandalkan kekuatan, pengetahuan, kemampuan, sehingga akhirnya justru kegagalan bisa terjadi. Jemaat dikasihi Tuhan, ayo kita akan masuk tahun baru. Ya, yang lama biar berlalu, yang baru sudah datang. Tahun 2020 sudah berlalu, ya sebentar lagi ya. Itu jadikan pengalaman, jadikan itu sebagai kenangan yang tidak akan kita jalani lagi. Karena tahun 2020 akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Kita akan masuk di tahun baru 2021 dan kita harus yakin dengan langkah kita. Sebab Tuhan sudah menetapkan langkah itu dan Tuhan membimbing. Karena itu mari belajar taat, kejar perkenanan Tuhan. Maka kita akan dibimbingnya, berjalan di jalan Tuhan. Dan sekalipun kita kadang-kadang pakai nakal juga, kadang-kadang khilaf, ya terjatuh tangan Tuhan pasti menopang. Ya, jangan kita merasa bahwa kita itu kuat, kita bisa. Tetapi sadari bahwa kita bisa karena Tuhan, karena ada tangan Tuhan yang menuntun, yang menopang dan menguatkan kita. Mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk masuk tahun yang baru dengan lebih lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan akan pimpinan penyertaan-Mu. Menetapkan langkah hidup kami sehingga kami bisa melewati setiap tantangan. Dan kami percaya apapun yang terjadi, Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan Engkau menolong kami. Kami siap Tuhan memasuki tahun baru 2021. Mari Tuhan pimpin sertai kami. Di tahun yang baru kami lebih baik daripada tahun yang lalu. Kami lebih bersemangat dari tahun yang lalu. Kami lebih optimis dan yakin bahwa tahun 2021 tahun penuh pengharapan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami. Tuhan pimpin dan sertai kami. Jauhkan mara bahaya, jauhkan celaka, jauhkan segala yang dari jahat. Damai sejahtera, sukacita dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus di tahun yang baru, tahun 2021 nanti menjadi tahun yang penuh pengharapan buat kita semua. Selamat tahun baru, semangat terus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.